Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi
dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, ada kebaikan Tuhan, amin. Ada sukacita Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru bagi setiap kita. Sebelum kita memulai dalam ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala bu. Bora barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala basyakara kala barata kala basyik. Ya Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami mau menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan Engkau. Terima kasih. Oh Yesus Tuhan, dan pujilah. Engkaulah yang Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Kau mengundang kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GB Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk membawa kami memasuki bulan yang baru Tuhan di bulan Juni ini ya Bapa. Kami percaya sepanjang Tuhan bulan ini damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kemenangan, kehausan, kerinduan semakin Tuhan curahkan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersatu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami percaya ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di wadah kami ya Tuhan. Tuhan memberikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Bila setiap kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan itu berkenan Tuhan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan di tempat ini Tuhan. Bila mengalami pemulihan, kesembuhan Tuhan, kami percaya Kau mengasihi Tuhan setiap keluarga-keluarga yang ada ya Bapa. Bahkan Tuhan setiap generasi-generasi muda Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan apa pakai Tuhan setiap anak-anak muda Tuhan untuk mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Bila setiap anak-anak muda memiliki rasa takut dan gentar akan Tuhan, mereka semakin sungguh-sungguh Tuhan di dalam hadirat-Mu, lawatan-Mu dan pekerjaan-Mu ya Bapa. Bila mereka Tuhan memiliki roh yang menyala-nyala Tuhan, bila api yang Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan, itu selalu berkobar Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, yang memiliki sakit penyakit Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus. Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan yang baru bagi kami. Bagi yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan menghibur Roh Kudus bagi setiap kita. Tuhan akan menguatkan setiap kita. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa.
Biarlah ibadah pada pagi hari ini bukan ibadah rutinitas Tuhan yang kami lakukan, tapi ibadah di mana kami mengasihi Tuhan. Kami datang untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kami percaya setiap tubuh roh jiwa kami Tuhan akan segarkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Oh, Tuhan Yesus baik, amin. Sebelum kita memulai, kita mau sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, haleluya. Kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini, saya percaya kita berjiwa muda, amin. Bila kita penuh dengan sukacita, datang di dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Dia, amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Saya percaya jemaat GBI
Tuhan Yesus baik bagimu. Yes, yes, haleluya. Wow, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala basyikira barata kala basya. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, Kau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembah ucapan syukur. Biarlah kami bisa memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sembah Dia, Yesus Raja segala raja. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat
Dia. Tiara bayara 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 tiara bayara bayara sana bagimu sana bagimu
Bahasa roh kita. Shikila barata kala la la Mengurangi kita. Biarlah Tuhan yang mengurangkan karena tanpa Dia kita tidak bisa apa-apa. Tuhan yang mampu melakukan Beri kemuliaan buat Tuhan. Ora takara laba sikirana Maria laba sikurana takara laba. Ibasino takara laba sikirana Maria laba syakara laba sikirana. Oma seene takara laba takara Maria laba sikirana masikirana Maria laba sikirana. Oma sikirana takara laba ya laba hana takara laba sikirana Maria laba sikirana. Jesus. Shakina glory, Shakina glory. Shakara Maria laba. Oma sikirana makasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik, Kau sungguh baik, Kau selalu baik. Saya bersyukur buat hari ini Kau berikan kami kesehatan, kehausan, kerinduan, cuaca yang baik, kesempatan untuk bersama saudara seiman menaikkan doa, pujian, penyembahan. Bahkan sebentar lagi kami akan diberkati melalui firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Tidak ada satupun pulang dengan tangan hampa, tapi semuanya pulang membawa berkat surga di dalam nama Tuhan Yesus. Pewahyuan surga dinyatakan di tempat ini. Pembaruan surga terjadi buat pribadi lepas pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, Roh Kudus mengambil alih kami semua di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa.
Berbicaralah, berbicaralah. Kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan tuh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Pemusik boleh kembali. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang bahasa roh yang menjadi mungkin perdebatan, mungkin ketidakselarasan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Alkitab, tidak diinginkan oleh Tuhan, tapi karena beberapa orang yang punya pemikiran berbeda, akhirnya menjadi pertentangan satu dan lain. Jadi tema khotbah hari ini adalah bahasa roh. Saya akan bukakan secara medis, saya akan bukakan secara firman. Sehingga apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan secara ilahi bisa diterima di kehidupan nyata secara logika. Saya akan bukakan hal-hal yang dulu sekali pernah saya sampaikan, tapi saya ulang dan saya tambah. Bukan saya sebenarnya, tetapi Roh Kudus tambah melalui firman Tuhan pada saat ini. Dan saya percaya ini adalah rahasia yang akan memberkati kita semua. Yang siap menerima berkat sorga katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita buka 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ada bermacam-macam karunia, tapi karunia yang diberikan buat kita itu adalah seturut dengan kehendaknya. Jadi tidak ada yang boleh berkata atau yang dapat berkata ketika seseorang mendapat karunia spesial, karunia khusus, karunia istimewa, dan kita menyatakan itu salah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa setiap orang akan mendapat karunia seturut kehendaknya. Kalau kita dapat karunia untuk membedakan roh, karunia untuk bernubuat, karunia untuk mengatakan tentang pengetahuan, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasehati, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Masih banyak lagi karunia lain. Itu diberikan oleh satu roh, yaitu roh Kristus, roh Yesus, roh Kudus, menurut kehendak. Jadi gak ada yang namanya kebetulan. Tuhan sudah tahu kemampuan kita, Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu talenta kita,
Tuhan tahu hal-hal yang terbaik untuk kita. Sehingga roh itu akan memberikan karunia-karunia. Ini tulisan Paulus di pasal 12. Pasal 13 itu menyatakan tentang kasih. Bahwa segala sesuatunya itu, ya, segala sesuatunya itu tidak akan ada gunanya kalau tanpa kasih. Itu di 13. Lalu di 14, di pasal 14 diulang lagi. Diulang lagi tentang karunia roh. Kita buka ya 1 Korintus 14 ayat 1. Ya, makanya dikatakan perikopnya di situ sekali lagi tentang karunia roh. Karena 12 sudah dibahas, 14 diulang lagi. Ini yang nantinya akan diperdebatkan di 14. In between 12 dengan 14, di antara pasal 12 dan 14, itu ada kasih. Jadi kalau orang memperdebatkan di pasal 14, berarti dia tidak belajar tentang kasih di pasal 13. Jadi kita harus mengerti tentang tujuan si penulis kepada jemaat di Korintus. Banyak ahli teologi di luar sana yang terus mulai memotong-motong, memilah-milah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Tapi yang jelas hari ini kita akan belajar apa tentang DNA GBI Gatsu secara khusus yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada Pak Niko, gembala sidang kita, untuk kita ikuti dan kita mengerti. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak kita mengerti. Tidak mungkin kita mengikuti sesuatu yang kita tidak mengerti. Hari ini saya akan bahas sehingga jemaat dan pengerja di gereja ini dan secara online yang nanti menonton, mereka mengerti kenapa kita berbahasa roh di dalam ibadah pertemuan kita. Jadi nanti saya ajarkan benefitnya apa, keuntungannya apa, profitnya apa. Apakah karunia ini tidak menguntungkan bagi kita? Apakah karunia ini hanya diberikan Tuhan dengan sia-sia? Saya kira Tuhan kita maha. Cara pikirnya berbeda sama kita, cara pikirnya sempurna. Ada sesuatu yang tidak kita mengerti akan dibukakan hari ini. Makanya dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenapa dikatakan kejarlah kasih? Untuk menyambung di pasal 12 tentang kasih. Kejarlah kasih itu, ya, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh di pasal 12. Tetapi si penulis bilang terutama untuk karunia bernubuat. Nanti kita akan belajar. Nah, sekarang kita tahu bahwa yang memberikan karunia itu kepada kita adalah Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus. Tapi tapi hari ini kita akan membahas tentang Roh Kudus secara khusus. Kita lompat dulu sebentar ke Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Saya mau berbicara tentang tulisan yang mencatat perkataan Yesus. Jadi bukan rasul lagi. Saya mau kembali dulu ke Yesus. Karena saya terlalu percaya dan sangat amat percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Demikianlah firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Lanjut ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Katakan baptis dengan Roh Kudus. Jadi yang membaptis ini adalah Yesus sendiri, bukan manusia. Makanya tadi menurut kehendaknya, nyanya huruf besar. Orang-orang yang mendapat baptisan Roh Kudus itu bukan karena gembalanya, bukan karena pendetanya, bukan karena doa-doa yang lain, bukan. Tapi karena kehendaknya. Yang mengerti katakan amin. Kita berdoa, kita beriman, kita bertindak. Kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Tetapi baptisan Roh Kudus itu berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan dari manusia, ini memang dari sorga. Jadi harus mengerti ya, konteks merasakan sorga sebelum ke sorga itu harus ada kuasa sorga. Makanya orang Kristen
itu tidak bisa berjalan dengan logika. Karena orang Kristen, pengikut Yesus, pengikut Kristus yang disebut Kristen, itu selalu berjalan dengan kuasa ilahi. Ada mujizat yang kita alami. Nabi yang paling banyak melakukan mujizat, Yesus Kristus. Jadi harus kita tahu bahwa Yesus itu pembuat mujizat, miracle worker. Makanya kita yang merupakan pengikut Kristus yang disebut Kristen harus bisa mengerti dengan logika dan memahami yang ilahi. Karena mujizat itu sifatnya ilahi. Salah satunya baptisan Roh Kudus. Sekarang kita mau tahu nih, ya, kita sudah tahu bahwa Yesus janji akan menggenapi, ya kan, dengan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Roh Kudus berasal dari Yesus. Dan bahkan Rasul Paulus, menurut saya rasul yang cukup berhikmat, mempunyai wawasan pengetahuan yang tinggi karena dia muridnya Gamaliel. Dia menulis kepada jemaat Korintus bahwa Roh itu akan memberikan karunia. Salah satu karunianya berkata-kata dalam bahasa roh. Dan itu seturut kehendaknya, nyanyi besar, seturut kehendak Tuhan. Yang membaptis siapa? Tuhan itu sendiri. Lalu dia berbicara tentang kasih, baru ke Korintus 14. Kejarlah kasih itu terutama dan juga karunia daripada Roh Kudus. Terutama karunia bernubuat. Nah, kenapa nih Paulus berbicara tentang karunia bernubuat? Kita balik lagi ke ke 1 Korintus 14 ayat 2 sekarang. 1 Korintus 14 ayat 2. Tadi di 1 dikatakan di ayat 1 untuk karunia untuk bernubuat. Ayat 2-nya. Demikianlah firman Tuhan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi sebelum Paulus mengajarkan tentang lebih utama karunia bernubuat, gitu ya, Paulus mulai menyinggung lagi tentang bahasa roh. Apa sih bahasa roh itu? Bahasa roh adalah glossolalia, bukan senolalia. Jadi bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Chinese, bahasa Mandarin, bahasa Korea gitu ya, bahasa Jepang, itu bisa dimengerti oleh manusia. Itu senolalia. Tapi glossolalia, bahasa lidah, bahasa roh, itu tidak bisa dimengerti oleh seorang pun kecuali orang itu dikaruniai mengartikan bahasa roh. Artinya ketika kita mengucapkan bahasa lidah, maka roh yang ada dalam diri kita, dalam hati kita menyelidiki dan berdoa langsung kepada Allah Bapa di surga. Iblis nguping, iblis dengar, orang lain di sebelahnya gak akan ada yang mengerti. Musuh tidak mengerti bahasa ini. Contoh, kalau saya berdoa tentang sebuah keluarga atau tentang seorang teman di pelayanan, saya pasti berdoa membicarakan orang tersebut atau keluarga tersebut kepada Bapa di surga. Bapak, kiranya berkati keluarga ini, berkati keuangannya, berkati kesejahteraannya, berkati Tuhan anak-anaknya. Hamba percaya dan terlalu percaya keluarga ini diberkati Tuhan, dipilih Tuhan, dipakai Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Atau saya berdoa, Bapak berkati si Udin Tuhan, berkati pelayanannya agar dia on fire, dia tidak letih lesu lagi, dia tidak suam-suam kuku lagi, tapi dia bersemangat, bergairah. Api Pentakosta ketiga menyala-nyala dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya pertanyaan begini, ketika saya berdoa dengan bahasa saya, dan saya orang Indonesia, saya berdoanya pakai bahasa Indonesia, musuh dengar gak? Musuh bisa nguping gak? Dia tahu gak saya lagi doakan siapa? Tahu. Pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan bekerja keras untuk memenangkan jiwa. Tapi musuh kita juga bekerja lebih keras untuk mengambil jiwa. Ya, membinasakan jiwa. Kita ingin menyelamatkan, membawa mereka kepada Yesus. Tapi musuh juga lebih kuat lagi kerjanya untuk membinasakan dia. Membawa kepada mati, kematian selama-lamanya.
Ketika dia dengar kita sedang doakan itu, apa yang terjadi? Dia akan cepat-cepat mengejar itu. Lalu dia tabur benih-benih yang tidak baik. Kapan ditaburnya? Kapan ditaburnya? Pada saat kita tidur. Makanya yang gak pernah berdoa saat tidur itu, musuh datang, dia taburkan benih-benih yang tidak baik. Pada saat kita lengah, pada saat kita capek, pada saat kita gak percaya, pada saat kita jauh dari Tuhan, datang dia. Jangan hanya kita di sini yang suka mencatat khotbah, musuh juga mencatat doa. Dia punya catatan, dia buka memo dia. Wah, nih keluarga ini lagi didoain ini. Kebetulan lagi tidur nih, lagi suam-suam kuku. Hajar bleh. Dia tahu. Tapi ketika kita berdoa dalam bahasa lidah, dia nguping. Bahkan dia tempelin kupingnya ke mulut kita. Dia tidak mengerti. Karena dikatakan di ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Pos kilat. Ya. Kalau di marketplace namanya pengiriman instan. Bukan reguler. Ya, reguler lagi bukan. Instan. Di situ tulis maksimum 3 jam sampai. Keren banget. Doa pakai bahasa roh, enggak usah 3 jam Bapak Ibu. Semenit sampai sorga langsung. Ya. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan. Ini rahasia yang harus kita tahu. Bahasa roh itu senjata yang paling powerful dalam doa. Sedangkan nafas hidup orang percaya adalah doa. Gak bisa kita jalan tanpa doa. Doa dulu baru jalan. Kenapa? Dunia dikuasai musuh, kita tidak bisa melihat musuh. Musuh yang terbodoh itu adalah musuh yang terlihatan. Tuh yang pakai putih loncat-loncat. Dia belum ngomong, kita lihat sudah gemeter lari kita. Nggak nyampe pesannya. Musuh yang hebat, musuh yang luar biasa itu adalah musuh yang tidak terlihat, lalu tiba-tiba memakai mata kita dan telinga kita untuk melihat yang negatif. Jadinya apa? Pikiran kita jadi kacau, hati kita jadi galau, tindakan kita meracau. Jelas itu semua jadi puisi. Jadi iblis tuh pakai cara seperti itu. Makanya kita harus bisa berdoa dalam bahasa roh. Rindukan itu. Itu karunia, itu anugerah, itu senjata sorga yang memang dijanjikan Bapa untuk kita. Kalau sudah janji tinggal apa kitanya? Minta. Respon. Kan udah dijanjiin. Janji sorga itu pasti tergenapi loh. Ketika dia menjanjikan, tinggal kita adalah bagiannya meminta. Mengingatkan Tuhan, saya mau loh, saya mau. Saya benar-benar mau. Dan bahkan dikatakan di ayat 2 bahwa oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Coba kalau kita tanya, kenapa sih pada kumpul-kumpul? Kenapa sih pada rame-rame? Ada apa sih? Terus mereka bilang dengan kompak, rahasia dong. Galau gak kita? Oh gitu ya, kalian tahu saya gak dikasih tahu. Rahasia ini penting. Ada hal-hal yang tidak terucapkan, ada keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Pernah nggak kita doa setelah kata-kata amin, baru kita ingat, ya Tuhan tadi saya lupa doakan itu loh. Pernah nggak? Pernah ya? Pernah ya? Ya kita misalkan doakan untuk hari Minggu, gitu kita doakan hari Sabtu, tapi kita lupa doakan hari Senin. Ceritanya begitu. Pernah? Kita doakan A, B, C, D, sudah sampai habis, amin, baru ingat, oh iya masih ada si Z. Tapi ketika kita mengucapkan bahasa roh, doa dalam berbahasa roh, maka hal-hal yang tidak terucapkan, yang rahasia, itu akan langsung diucap. Bahkan kita terkadang mendoakan orang lain tanpa mendoakan diri kita, banyak itu. Contoh, kita banyak mendoakan orang sakit, tapi kita nggak sadar kita juga lagi sakit. Pasti pernah itu. Kita konsentrasinya karena ngelihat teman pelayanan kita, gitu ya. Jemaat kita, pengerjaan kita, jadi kita kasihan, kita Tuhan berkati, sembuhkan ya Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, mujizat kesembuhan yang tidak lazim terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya kondisi kita pada saat itu lagi sakit. Tapi ketika kita berbahasa, tidak ada yang terlewat. Doa kita akan lebih sempurna ketika kita berbahasa. Itu poin yang paling utama.
Lalu ada rahasia berikutnya. Coba kita lihat di ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Nah ini baru si penulis bilang, kenapa sih penting buat bernubuat? Setelah tadi bahasa roh. Ya. Karena bernubuat ini untuk orang lain. Kalau bahasa roh tadi untuk diri kita sendiri. Tidak bisa orang yang banyak hutang mengajarkan keuangan kepada orang yang berhutang. Tidak bisa orang yang punya nilai matematika di rapor warna merah dan sifatnya ilahi, yaitu angka 3 gitu ya, nilainya 3 daripada nilai 10, lalu mencoba membuka les matematika, mencoba mengajarkan orang untuk ahli matematika. Sedangkan nilai rapotnya dari SD sampai kuliah, nilai matematikanya paling the best ilahi angka 3. Tidak bisa seseorang membangun jemaat dengan bernubuat untuk membangun, menasehati, dan menghibur kalau dirinya tidak pernah dibangun dan dirinya selalu kalah dalam menghadapi masalah. Yang mau saya katakan di sini ada di ayat 4. Demikianlah firman Tuhan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Artinya, kamu tidak akan bisa membangun orang lain kalau diri kamu gak dibangun dulu. Ini tujuan si penulis nulis ini. Jangan hanya berbahasa roh, tapi setelah kamu dibangun, maka kamu harus membangun dengan karunia nubuat. Jadi, bagaimana kita bernubuat kalau kita sendiri tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kita sendiri tidak dibangun oleh Roh Kudus? Bagaimana kita menasehati orang untuk membangun rumah yang besar kalau rumah kita kecil, imut-imut? Bagaimana mengajarkan orang untuk membuat fondasi yang kuat untuk membangun sampai lantai 7, tetapi kalau rumah kita fondasinya aja jarang-jarang dan besinya kecil? Karunia nubuat untuk membangun jemaat, untuk membangun tubuh Kristus. Tapi tubuh Kristus terdiri dari anggota tubuh, yaitu diri kita, pribadi lepas pribadi, yang harus dibangun lebih dahulu, baru bisa membangun jemaat. Nah, ini arti pengertian daripada tulisan Paulus. Gak bisa kita ngajarin untuk menang kalau kita bukan pemenang. Kita harus menang terus atas segala masalah. Bukan hanya sekedar pemenang, tetapi lebih daripada pemenang karena kita selalu menang. Baru kita mengajarkan cara orang untuk menang. Gak bisa orang yang gagal mengajarkan orang untuk berhasil. Gak akan bisa. Kamu aja gagal kok kamu ngajarin orang untuk berhasil. Makanya kalau mau berhasil, belajarlah sama orang berhasil. Jangan belajar sama orang gagal. Jangan berkumpul sama orang gagal. Berkumpullah sama orang berhasil. Ya, itu rahasia kehidupan. Kalian mau jadi pengusaha, kumpul-kumpullah sama pengusaha. Kalian mau jadi importir, kumpul-kumpullah sama importir. Saya percaya mindsetnya akan berubah. Tapi kalau kamu mau jadi pengusaha, kamu belajar sama karyawan, kumpulnya sama karyawan, kamu gak akan pernah jadi pengusaha. Karena cara pikir pengusaha dengan cara pikir karyawan itu beda. Jadi kalau kita mau dibangun, kita harus bangun diri kita dulu. Dengan apa? Salah satunya bahasa roh. Karena dikatakan bahasa roh di sini, dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Bahasa Yunaninya oikodomeo. Ya, oikodomeo itu artinya membangun, build, merenovasi, tapi berbicara tentang gedung, bangunan. Ya, menarik kata-kata oikodomeo ini. Merenovasi, membangun, tapi berbicara tentang gedung, karena di sini ada kata khusus arsitek, ya, arsitektur. Nah sekarang pertanyaannya, membangun dirinya sendiri. Apakah tubuh kita ini bangunan?
Saya jawab secara Alkitab, ya. 1 Korintus 16 ayat 9. 1 Korintus 16 ayat 9. Coba buka. 1 Korintus 6, sebentar ya. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ada bangunan Allah dalam diri kita, ada bait suci Allah dalam diri kita, dan itu perlu ditempati oleh Allah. Ketika Allah mau menempati ruangan itu harus cantik, ruangan itu harus besar, ruangan itu harus megah, ruangan itu harus bersih. Karena dia adalah Roh Kudus. Makanya untuk supaya bersih, megah, bagus, kokoh, kuat, ada oikodomio yang membangun, merenovasi, sehingga bangunan bait suci Allah yang dalam diri kita itu indah, kuat, kokoh, dan bersih. Makanya ketika kita berbahasa lidah, bait suci Allah yang dalam diri kita itu sedang dibangun, sedang dirapikan, sedang diperbaiki. Sehingga kelemahan-kelemahan jasmani dan rohani kita itu diperbaiki. Contoh, temboknya retak, ditambal. Kok bisa retak, Pak? Ini berbicara tentang apa? Kondisi fisiknya lemah, lagi dibenerin sama Tuhan, sama Roh Kudus ketika kita berbahasa roh. Oh, ada sakit rohani. Apa contoh sakit rohani? Banyak. Pelit, sakit rohani itu. Sakit rohani itu. Pelit, sakit rohani. Ya. Terus dengki, itu sakit rohani itu. Sakit rohani. Kalau lihat rumput tetangga lebih hijau, besok dia beli rumput lagi. Sakit rohani itu. Ada teman saya satu, dia kaya sekali. Tapi kalau dia ikut kita belanja, kemana aja lah, mau ke mall, mau kemana, pasti dia nyuri. Orang kaya, bukan orang miskin, orang kaya. Dan kalau nyuri sengaja ditunjukin di CCTV, supaya ditangkap. Kalau sudah ditangkap, kan didenda tuh 10 kali lipat gitu ya. Dibayar sama dia. Itu penyakit, Bapak Ibu. Itu penyakit rohani. Nah, jenis-jenis ini, kelemahan rohani ini akan diperbaiki, direnovasi. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Kapan? Ketika kita mulai berbahasa roh. Nah, harus paham. Pak, ini kan secara firman Bapak jelasin, pewahyuan. Ada nggak medis yang bisa menjelaskan bahwa bahasa roh itu punya benefit buat kita? Tapi berdasarkan firman, Pak, siap. Hari ini Roh Kudus akan turun. Kita coba lihat. Kita akan buka dari pasal yang diperdebatkan, biar semua orang boleh belajar. 1 Korintus 14 ayat 21. Kita akan mundur ke hukum Taurat. Karena ini perjanjian baru. Perjanjian baru tidak pernah bertentangan dengan perjanjian lama, tapi berkesinambungan. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Pak, ini berhubungan dengan kitab apa? Nabi di perjanjian lama yang terkenal adalah Nabi Yesaya. Kita buka Yesaya 28 ayat 11. Salah satu nabi besar adalah Yesaya, ada 5 nabi besar. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 28 ayat 11, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Sama ya? Berlogat ganjil dalam bahasa aslinya, itu adalah bahasa lidah. Kalau bahasa asing kan mungkin bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis.
Tapi ini bahasa lidah. Berlogat ganjil. Bahasa lidah. Ya. Kalau orang-orang berbahasa asing ini berarti ada nabi-nabi yang diutus sama Tuhan. Tapi dari dulu ada orang yang ditetapkan oleh Allah berlogat ganjil. Tergenapinya di Kisah Para Rasul. Lalu apa manfaat ini? Menurut pemberitaan Nabi Yesaya yang akan tergenapi di hari-hari sekarang ini. Ayat 12, perhatikan rahasianya. Ayat 12. Demikianlah firman Tuhan, Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Bahasa ini tidak bisa menggambarkan pesan Tuhan secara detail. KJV. Kita akan belajar bahasa aslinya. To whom he said, this is the rest, wherewith you might cause the weary to rest, and this is the refreshing. Yet they would not hear. Oke, ada dua kata di situ, rest and refreshing. Katakan sama saya, rest and refreshing. Rest itu artinya apa? Refreshing itu artinya apa? Baharuan. Menyegarkan, kesegaran. Ya. Oke, apa beda istirahat dengan kesegaran? Ini dua kata yang berbeda kan? Istirahat dengan kesegaran. Rest and refresh itu dua hal yang berbeda. Apa beda rest and refresh? Kalau capek perlu istirahat atau perlu disegarkan? Jadi kalau kita mencari kesegaran kenapa? Hah? Jenuh. Apalagi? Capeknya beda ya. Kalau rest mungkin capeknya bisa ke capek fisik ya, lebih ke capek fisik. Bisa juga sih capek hati. Bisa juga, capek hati bisa juga. Ya, tetapi kalau kita naik sepeda nih di jam 12 siang dan nggak berawan, tapi mataharinya terik, ditambah lagi, gitu ya, tambah lagi ya, hujan kecil rintik-rintik, hujan panas. Naik sepedanya dari sini ke Tanjung Uncang, dari Tanjung Uncang ke Barelang, dari Barelang baru pulang ke sini. Itu perlu istirahat atau perlu kesegaran? Jangan lupa, ya, hujan panas. Hah? Istirahat atau kesegaran? Istirahat. Tapi kalau naik sepedanya, dikarenakan melarikan diri dari masalah di rumah, galau. Kalau ketemu sama pasangan, ngeliat mukanya, aduh, hancur hatiku. Kata Tuhan, daripada saya berdosa dengan perkataan, lebih baik saya sementara berpisah dengan kesepakatan bersama. Akhirnya bawa sepeda dari rumah Tanjung Uncang karena galau. Dari Tanjung Uncang ke Barelang ke Jembatan 6. Galau juga. Akhirnya setelah capek, setelah merenung, setelah menenangkan diri, akhirnya bilang, ya udahlah, saya kembali lagi, saya terima Tuhan. Ini adalah pernikahan yang kudus. Itu perlu apa? Rest atau refresh? Whatever is that. Kita perlu yang namanya rest dan refresh. Kita perlu yang namanya istirahat, kita perlu yang namanya disegarkan. Gak akan kita bisa menghadapi masalah hidup yang pasti dengan kemenangan kalau kita gak ada istirahat dan kita gak disegarkan. Oleh sebab itu Allah bilang kita harus masuk dalam masa perhentian. Kapan kita masuk masa perhentian? Ketika kita berbahasa roh, berlogat asing, berbahasa roh. Ketika kita berbahasa roh, pikiran kita tenang dan kita disegarkan secara ilahi dan supranatural. Kenapa? Tadi saya sudah bilang, ketika berbahasa roh itu akan membangun dirinya sendiri. Kelemahan kita, keluhan kita itu akan dibangun, diperbaiki. Tembok yang bolong-bolong, ya, genteng yang bocor itu diperbaiki sama Roh Kudus. Sehingga bait suci Allah
dalam diri kita. Itu cantik, indah, kokoh, kuat, bersih. Itu yang diingini oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus menetap di hati kita. Memimpin hidup kita. Ya, itu yang terpenting. Pak, secara medisnya gimana? Kita nonton ya. Tentang film yang namanya Holy Spirit. Artinya Roh Kudus. Apa penyelidikan medis? Today we examine Ya, the Christian practice of speaking in tongues. Those outside the church Speaking often in say it's tongues, nothing more than berbicara gibberish. lidah. But some Christians claim that it's the purest form of prayer, beyond the constraints of normal language. It almost sounds like a foreign language, but actually, those who speak in tongues are not saying anything in any known language. tidak We berbicara dalam say bahasa apa. things in our own English language. Bukan bahasa But Inggris. speaking in tongues is a Berbicara bahasa heavenly lidah. language. Itu adalah bahasa And we're sorga. going to God, Berbicara langsung kepada and Allah. Jesus intercedes for us. All in yellows and red here. At the University of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg is looking for an explanation for what most regard as unexplainable. I mean, it's Ada hal-hal not yang tidak bisa language. dijelaskan It's secara not medis. regular language, at least, that would normally activate the frontal lobe. Newberg is exploring the relationship between faith and science, Ini studying what adalah happens in the brain pembelajaran during the tentang deepest hubungan moments of antara faith. sains We're really going to dengan look at rohani, this very, very spiritual. powerful force in human history of religion and spirituality. Ya, I think we radiologi. really have to take a look at how that Dia affects our ahli brain, dalam what's radiologi. changing or turning Di on or turning Pennsylvania. off in our brain. They're going to go around very fast right now. He's recently published a Jadi study dia of Americans meneliti speaking in tongues. ketika orang berbicara bahasa Remarkably, normal he dengan orang discovered berbicara that what's bahasa happening lidah. to them neurologically looks a lot like what they say is happening to them spiritually. Make sure we got your whole head in there. We asked Ini adalah Pastor Pastor, Jerry salah satu Stoltzfus to gembala, come to Pastor the Jeffrey. university to have his brain scanned while he Nah, ini speaks akan in melakukan brain tongues. scan. This way, we could see the Brain scan experiment untuk in melihat action. eksperimen ini. Ada dua orang. Begin prayer. First, Ini orang he's told to pertama. pray in English. Father, I pray for each of Ini the family berbicara members dalam doa involved yang in the dimengerti study. manusia. Grant them what they are looking for in their personal lives, for their vision and Supaya their tim potential. medis Then mengerti he's apa yang told mau to Tuhan speak in sampaikan. tongues. Itu doanya. Nah, ini baru bahasa lidah. This Apa yang is terjadi? the first Nah, ini scan hasilnya. when he was in prayer. Waktu dia speaking in berbicara English. dalam doa This yang is the dimengerti second manusia, scan itu yang when he pertama. was praying Yang in kedua, tongues. itu bahasa Pastor lidah. Stoltzfus's Apa scan showed perbedaannya? that his frontal Ketika lobe, berbahasa the lidah, part of the brain that otaknya controls tenang. language, was Masuk active when masa he prayed in perhentian, English. But rest, for the most refresh. part, it fell quiet when he prayed in Quiet, tongues. senang. When Waktu they're berbicara actually dalam bahasa engaged in this lidah. whole very intense spiritual practice, religious practice for them, their frontal lobes tend to go down in activity. But I think it's very consistent with the kind of experience that they have, because they say that Ada pengalaman yang semua orang nggak bisa it's the dapatkan. voice of God, it's Tapi the hanya Spirit of mereka yang God, it's dapatkan moving through them. pengalaman In bersama earlier Tuhan. studies, Dr. Newberg looked at what happens in the brains of Buddhist monks meditating Ini and different Franciscan daripada nuns meditasi. praying. Berbeda ya. And it was noticeably different from what happens to tongue speakers. Berbeda dengan orang yang berbahasa Contrast lidah. to the people who are like the Buddhists and the Franciscan Itu monks berbeda who sekali. were total. compared, because they were very intensely focused. And in those Dia individuals, coba their fokus frontal lobes konsentrasi. actually Tapi increased. ketika berbahasa lidah, But Dr. itu Newberg bukan isn't out to fokusan, prove tapi or disprove ketenangan. anything. He can tell you what Karena happens itu in the bahasa brain, sorga. not why. We don't really care if it's validated or not, but it's fascinating when it is, so that people that have thought we're crazy can have Mungkin orang something. berkata kita gila. Say, maybe we're not. The grey area Yeah. where fact Tapi kan meets saya fact. jelaskan. Puji Tuhan. Jadi ini hal yang luar biasa dalam berbahasa. Kita akan masuk dalam masa perhentian, disegarkan dan istirahat. Pak, kenapa dikatakan gila? Ya gila kalau misalkan orang bertanya. Ya, contoh deh, saya mau tanya. Coba satu orang di sini ada yang mau tanya sama saya nggak? Hal sederhana aja. Misalkan ya, mau villa. Noh, tanya, saya udah makan belum? Coba tanya. Harap takarlah masih kurang. Itu berarti gila. Gitu. Ngerti maksudnya ya? Jadi itu bahasa dengan Allah. Paham ya? Paham ya? Itu doa kita dengan Allah. Jadi bukan bahasa kita berbicara manusia. Karena manusia tidak bisa mengerti. Kecuali ditafsirkan. Ada karunia dia menafsirkan. Tetapi bukan begitu. Jadi kalau
kalau ada yang mengatakan firman ini gitu ya, ya kita bisa jawab gitu. Sebentar, kita akan buka gitu. Ya. Biar mengerti gitu, jangan sampai kita terus terombang-ambing sedangkan DNA kita sudah jelas adalah doa, pujian, penyembahan. 1 Korintus 14 ayat 23. 1 Korintus 14 ayat 23. Jadi saya jelaskan firman ketemu firman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman. Tidak beriman ya. Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Paham ya? Makanya tadi Pastor Jeffrey juga bilang, terserah orang mau bilang kita gila. Karena kan orang ini belum beriman, orang ini belum mengerti, orang ini belum dibangun pribadi pastor. Tetapi pertanyaannya, boleh nggak kita berkata-kata dalam bahasa roh? Boleh. Di mana Pak? Di mana saja. Ada ayat yang mengatakan kita boleh? Ada. Makanya ini banyak orang yang potong-potong ayat. Ya. 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40. Ayat 39 dan 40. Ini firman, saya ngomong firman. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nubuat penting untuk bangun jemaat. Tapi bahasa roh penting untuk membangun diri kita. Karena kalau diri kita sudah dibangun, kita bisa bangun jemaat. Ya, harus ngerti. Jadi kalau ada orang yang melarang, mereka bertentangan dengan firman loh. Mereka kok nggak baca ayat ini? Harusnya baca ayat ini. Dan lanjut di ayat terakhir dikatakan begini. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sopan dan teratur. Artinya bahasa roh jangan tendang-tendang kursi, apalagi lempar-lempar kursi. Bahaya itu. Nah, itu harus masuk dalam HMC, HMK, pelepasan. Bahasa roh, lempar kamera, lempar handphone, ada yang nunggu di kamar dan lempar. Harus sopan dan paham ya? Nah, ini luar biasa. Hari ini kita belajar tentang sesuatu dalam berbahasa roh. Itu karunia loh. Itu karunia. Dan Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sudah tetapkan. Ya. Jadi yang terpenting di sini rindukan bahasa roh. Rindukan urapan itu. Kalian sudah dapat, jangan diam. Jangan berdiam diri, aktifkan. Ini powerful Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Powerful, saya kasih tahu powerful. Sangat powerful. Saya sudah banyak praktek. Ketika kita berbahasa roh, itu otoritas ilahi turun. Karena dia berkata-kata langsung dengan Allah, bukan sama manusia, Allah langsung. Dan ketika kita berkeluh kesah kepada Allah, wow, kita ini anak pilihan Tuhan, Bapak Ibu. Kita anak pilihan Tuhan. Kalau anak kita yang kita sayang berkeluh kesah sama orang tua, kita sebagai orang tua, kita bertindak kan? Pasti bertindak. Apalagi Allah Bapa di surga. Bukan kita lagi yang bertindak. Bukan, Allah. Gimana caranya? Oh, banyak caranya. Banyak caranya. Saya sudah lihat. Banyak caranya. Pelayanan tuh, Ibu kemarin ingatin saya. Iya, tapi banyak yang papi layani ditolak, meninggal ya. Saya bukan nakut-nakutin, istri saya ikut saya. Biasanya sih saya dikirim sebagai orang terakhir untuk memperingati. Biasanya. Ya, salah satu kasus yang kita lihat bersama, ingat ya dulu kasus yang ada anak kemasukan ya. Sudah berapa gereja? Kita gereja yang berapa? Ke-10. Gereja yang ke-10. Sembuh nggak anaknya? Sembuh. Puji Tuhan. Kita semua melihat lah. Kita sudah menyaksikan kuasa Tuhan. Gereja yang ke-10 loh. Belum ditambah orang lokal, dukun lagi. Ya, tradisional. Belum ditambah lagi. Kalau gereja yang ke-10. Jadi kalau menurut saya,
rindukan bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu. Ya, saya tuh kehidupannya gak bagus kok. Tapi ketika ketemu Yesus, saya dipulihkan, saya diberkati, saya meresponi. Wow, bukan hanya saya yang diubahkan. Bukan hanya bait Roh Kudus diri saya yang diubahkan. Tetapi ketika saya diubahkan, saya membangun jemaat. Siapa jemaat saya? Keluarga, Bapak Ibu. Warga kita dipulihkan. Ya. Ini penting. Makanya harus rindu, minta sama Tuhan. Tuhan, tolong baptis saya dengan Roh Kudus. Saya mau. Saya mau. Dan kalau sudah dapat, aktifkan. Kalau dibilang gila, gimana Pak? Ya sudah, biarkan saja. Ya. Kita gila buat mereka, tapi kita waras di hadapan Tuhan. Jadi gak usah dengerin yang begitu-begitu. DNA kita doa, pujian, penyembahan. Ya, itu DNA kita. Jadi kita jangan melihat yang lain. Kita ada di sini, kita bertumbuh di sini. Saya percaya mujizat yang tidak lazim akan terjadi di hidup kita. Amin. Musim yang baru, berkat yang baru, beri kemenangan buat Tuhan. Pemusik saya untuk maju ke depan. Hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Apa yang Tuhan sampaikan, karena Tuhan sayang sama kita, kita perlu respon. Kita perlu respon. Karena berdoa dengan berbahasa lidah, ya, itu sangat menguntungkan buat kita. Sangat menguntungkan buat kita. Bapak Ibu, saya undang untuk bikin berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu sebagai pernyataan deklarasi kepada Tuhan bahwa kita semua merindukan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus akan memberikan kita kuasa. Sebagai murid Yesus, kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Itu adalah kewajiban, itu adalah tugas kita. Tapi kita tidak akan bisa menyelesaikan amanat agung tanpa kita punya kuasa. Nah, sebab itu deklarasikan lewat lagu ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindulah wajah-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindulah wajah-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi
sembah Dia. Hirata karala basya karala bayarala basya. Terima kasih Bapa buat berkat sorga yang Kau berikan buat kami. Saya percaya Tuhan, Engkau sudah menetapkan kami dengan karunia-karunia roh yang akan Kau berikan buat kami. Engkau akan menggenapi janji Allah, yaitu memberikan Roh Kudus kepada kami. Kami percaya Tuhan, dan sangat amat terpercaya, seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan ketetapan-Mu, kami semua sudah menerima baptisan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Aktifkan Tuhan, aktifkan Tuhan, aktifkan Tuhan dengan bahasa-bahasa baru, dengan bahasa lidah yang baru, sehingga pada saat kami berdoa, doa kami langsung menerobos ke sorga. Doa kami akan langsung dijawab oleh sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Bangun diri kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh membangun jemaat. Kami percaya Tuhan, kami percaya Roh Kudus
akan melakukan pembangunan dalam bait suci yang ada dalam diri kami, akan mempercantik, memperindah, memperkokoh, bahkan membersihkan, sehingga bait suci Allah itu akan ditempati oleh Roh Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk orang percaya dan anak yang berusia 12 tahun. Setiap kita masuk perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri yang ingin memberkati kita melalui tubuh dan darah. Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mati untuk layakan kita kepada Bapa di sorga. Bahkan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus koreksi diri kita. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena itu kalau ada yang Roh Kudus ingatkan dalam diri kita, mungkin kemarahan, kebencian, kecewaan, kepahitan, minta ampun sama Tuhan. Izinkan bait Roh Kudus yang ada dalam diri kita bersih. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, ampuni kami semua Tuhan. Oranata karalaba sikiraraba syangararaba syane, Urianata karalaba sikiraraba seralaba. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan kita tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur, jangan diam-diam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba bersyukur kepadamu Tuhan, buat karya keselamatan, buat pengorbanan untuk keselamatan kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang sakit sembuh, yang mati lesu kuat, yang dalam beban berat terangkat, yang butuh jalan keluar dapat solusi di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak yang baik. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat sorga yang terbaik. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu sorga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih karunia berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu dan berkati. Shalom.